Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Jangan pergi ke satu tempat lalu menggunakan jasa kuasa gelap, pesugihan. Itu adalah orang terkutuk. Stop, jangan pernah. Lawan iblis. Mengenai iblis atau kuasa gelap atau ilmu hitam yang sering dilancarkan oleh iblis kepada manusia dengan tujuan untuk menghancurkan kehidupan manusia tersebut, supaya manusia tersebut mengalami sakit penyakit, penderitaan, kutuk, supaya manusia puncaknya tidak lagi menyembah Allah, tidak lagi dekat dengan Allah, supaya manusia tersebut melenceng dan menjadi pengikut iblis, dan mungkin juga menjadi penyembah iblis. Tidak sedikit orang yang terang-terangan berkata, aku pengikut setan atau aku pengikut iblis. Dan itulah tujuan iblis sejak semula. Bahkan dari saat dia jatuh dalam dosa, memberontak di sorga, dia mengajak sepertiga malaikat dari sorga untuk memberontak kepada Allah, untuk menuntut tahta Allah. Tapi dia lupa dia adalah ciptaan. Sampai kapanpun ciptaan tidak mungkin jadi pencipta. Ingat itu. Itu adalah kesombongan yang tertinggi, yaitu keinginan ingin menjadi Allah. Bukan saja iblis, manusia pun telah tertular. Bukankah ada kaisar di zaman lampau dan raja-raja yang mengatakan aku adalah Tuhan, Tuhan yang kelihatan, dan dia ingin disembah oleh banyak orang, dan itu telah kenyataan. Yang berusaha untuk meniadakan Tuhan lalu mengatakan dirinya Tuhan. Itulah contoh perbuatan iblis yang telah dilakukan manusia. Dan masih ada tipuan-tipuannya yang lain, yang mungkin bukan mengarah kepada manusia menjadi Tuhan, tetapi manusia bergantung pada iblis. Itu dia mau lakukan. Bagaimana caranya manusia bergantung pada iblis? Itu yang sedang dipikirkan iblis dengan timnya. Jangan main-main. Iblis adalah pribadi yang beringas, yang antusias untuk membuat manusia tersesat. Dan dia punya strategi, dia punya pemerintahan yang halus. Banyak orang nggak mengenalinya. Banyak orang nggak tahu ternyata jalan yang ditempuhnya adalah jalan iblis. Karena jalan iblis adalah jalan menuju kebinasaan. Alkitab mengatakan dia menyamar seperti malaikat terang. Banyak orang bilang jalan yang kutempuh dari Tuhan, apa yang kualami karya Tuhan. Tapi hidupnya nggak benar. Indikasi bahwa hidupmu dalam Tuhan dan engkau melakukan firman Tuhan adalah engkau tidak neraca serong saat berbisnis. Engkau tidak menikmati dosa saat menyembah Tuhan atau hidup dalam Tuhan. Jadi kalau kamu misalnya minggu ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu kalau ada masalah datang ke dukun, itu bukan anak Tuhan. Itu bukan orang yang diberkati Tuhan atau dipakai Tuhan. Itu adalah orang yang sedang menduakan Tuhan. Orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang yang menganggap rendah Tuhan. Bangsa Israel sering ditegur Tuhan seperti itu. Mulutmu memujiku, mulutmu menyembahku, mulutmu manis mengatakan Tuhan luar biasa, Tuhan penguasa. Tapi
engkau datang kepada Baal, engkau datang kepada dewa, engkau membuat patung sesembahan. Bangsa Israel membuat patung dari lembu emas dan lain sebagainya, dan itu menduakan Tuhan. Di zaman sekarang orang ibadah ya sekedar ibadah, tapi sudah tidak menikmati karya Tuhan dalam ibadah, atau sudah nggak memahami esensi ibadah. Kita ibadah untuk apa? Untuk apa? Bukan saja untuk memuliakan Tuhan, sahabat, tapi untuk mengkonekkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan berinteraksi dengan kita, supaya Tuhan melawat kita, supaya Tuhan menjamah kita. Itu tujuan Tuhan. Lebih dari itu, supaya kita melayani Dia, mempermuliakan Dia, memenangkan jiwa. Jadi kalau orang-orang Kristen sudah tidak lagi mengutamakan relasi dengan Tuhan, lebih mengutamakan bisnis atau uangnya, lalu mengatakan uangnya banyak, hartanya banyak adalah aku diberkati Tuhan, atau adalah orang itu diberkati Tuhan, salah besar. Ya, tanda-tanda orang diberkati Tuhan tidak serta-merta melalui apa yang kita lihat. Mungkin rumahnya banyak, mobilnya banyak, usahanya maju. Bukan itu. Bukan itu yang paling utama, sahabat. Kalau itu yang paling utama, berarti iblis sedang masuk atau berhasil mempengaruhi kita, dan dia berhasil menyamar seperti malaikat terang tadi. Karena kalau hanya untuk kaya, punya uang banyak, punya bisnis yang maju, itu juga dialami atau didapatkan orang yang tidak mengenal Tuhan, termasuk ateis yang mengatakan aku tidak percaya Tuhan itu ada, dan aku tidak menyembah Tuhan karena memang Tuhan tidak ada. Manusia ada dengan sendirinya melalui proses alam yang bukan Tuhan yang mengerjakan. Itu. Bagaimana dengan sahabat? Apakah sahabat percaya segala sesuatu ada dengan sendirinya? Kalau Anda percaya, bertobat. Anda adalah karya Tuhan yang sangat malang, melupakan penciptanya. Pencipta menciptakan kita dengan tujuan supaya kita memuliakan Tuhan. Jadi kalau Anda bilang Tuhan tidak ada, itu salah satu bentuk Anda sedang tidak memuliakan Tuhan. Anda adalah orang yang sangat berani. Victory, jadilah pemenang. Pemenang terhadap dirimu, pemenang terhadap kuasa gelap, pemenang terhadap seluruh tantangan yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang tidak lagi mengenal Tuhan, yang membuat kita jatuh dalam dosa. Tuh, yang tidak menghargai pernikahan, yang tidak peduli bisnis sedang neraca serong, tipu sana tipu sini, bohong sana bohong sini. Hati-hati. Kalau itu terjadi, iblis sudah berhasil menyamar seperti malaikat terang. Oleh sebab itu, bentengi dirimu. Bentengi. Ya, bentengi. Pastikan Anda selalu berdoa, beriman teguh, mempunyai relasi dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan kita dikuatkan, dan jauhi hal-hal yang negatif atau dosa, karena kita akan mendukakan Roh Kudus. Apabila kita telah mendukakan Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak bekerja lagi dalam hidup kita. Apabila terus-menerus, maka Roh Kudus dipadamkan. Kalau sudah dipadamkan, artinya Anda tidak akan mendengarkan suara Roh Kudus lagi. Kalau Anda sudah nggak dengarkan suara Roh Kudus lagi,
Berarti suara siapa yang Anda dengar? Karena Roh Kudus adalah Allah. Karena suara Roh Kudus adalah suara Allah. Apabila Anda sudah nggak dengar lagi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, jawabannya ada dalam benak saudara. Suara siapa yang Anda dengar? Hanya dua jawabannya. Suara orang berdosa yang mengintimidasimu sebagai alat iblis, atau yang kedua suara iblis dari hatimu. Hatimu yang sudah tercemar, hatimu yang sudah terluka karena iri hati, dendam, akar pahit, dan semua yang negatif-negatif. Itu, hati-hati. Hati-hati. Pastikan Roh Kudus memimpin dirimu. Tapi kalau Anda tidak percaya Tuhan, menolak Kristus, menolak Juru Selamat, sudah pasti tidak ada suara Roh Kudus. Tidak ada. Yang ada hanya suara hati nurani. Tapi kalau jiwamu rusak, hati nuranimu pun bermasalah. Tuh. Jadi jangan kompromi dengan kuasa gelap, apapun tipuannya. Ya, jangan. Ingat baik-baik, jangan sesekali terlibat dengan kuasa gelap. Gak usah takut. Bagi sahabat yang sudah percaya Tuhan, yang sudah beriman, yang ada Roh Kudus dalam hati, Tuhan akan membentengi kita. Ini bukan kesombongan, tapi ini janji Tuhan yang harus kita imani. Kita sudah menjadi tubuh Kristus, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sudah pasti kita akan dijaganya. Sama seperti Anda punya barang yang Anda suka, Anda cintai, dan mungkin Anda beli. Apakah Anda sia-siakan? Pasti Anda jaga kan? Pasti sahabat jaga kan? Itu sama seperti HP ini. Ini saya beli, saya jaga, kemana-mana saya bawa, saya lindungi. Begitulah juga Tuhan. Apabila sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka Dia akan bentengi, Dia akan cover. Jadi jangan takut, kuasa gelap tidak akan dapat menyentuhmu. Terlebih nyawamu adalah milik Tuhan. Itu. Jangan takut. Yang penting berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau ada kuasa gelap, pasti akan senjata makan Tuhan. Kekuatan gaib itu akan balik kepada pengirimnya. Saya sampaikan ini untuk menguatkan iman kita. Jadi jangan jadi anak Tuhan yang murahan. Minggu ke gereja, tapi kalau ada masalah datang ke paranormal. Kalau ada masalah andalkan kekuatan sendiri. Ada orang yang nyampein firman nggak mau dengarkan. Pendeta khotbah tidak didengarkan. Itu kan katamu. Perkataan apa itu? Ada yang kayak gitu. Kamu kan hanya bisa ngomong. Saya lagi ada masalah nih. Ngomong sih gampang gitu sama pendeta. Pendeta itu adalah alat Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Kalau dia sampaikan firman, dengar itu. Kalau Anda Kristen sejati, dengarkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Jangan ngomong, kamu kan cuman ngomong, bisa ngomong doang, kamu nggak bantu. Ya kan, sebagai hamba Tuhan mengingatkan. Anda tidak lakukan, ya urusan Anda. Itu. Jangan pluralisme, mencampurkan imanmu dengan kuasa gelap, ya, dengan budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan. Kalau mau kaya, punya uang banyak, kerja keras dan andalkan Tuhan, stop neraca serong. Tuh. Jangan pergi ke satu tempat lalu menggunakan jasa kuasa gelap, pesugihan. Itu adalah orang terkutuk, stop, jangan pernah. Kalau sakit datang ke dokter dan doa, andalkan Tuhan. Titik. Jangan andalkan juga kuasa gelap melalui para dukun. Itu pluralisme yang paling dibenci Tuhan. Kalau sudah berdoa kepada Tuhan, minta mujizat,
Nantikan jawaban doa. Tuhan itu iya dan amin, pasti mengabulkan. Tuh, selama doamu itu untuk kemuliaan Dia. Tapi kalau untuk membuat kamu sombong, tamak, ya jangan berharap. Karena Tuhan itu bukan security atau pembantumu yang mengabulkan apapun yang engkau minta tanpa melihat permintaanmu berkenan enggak di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan enggak. Ini saya sampaikan tegas karena banyak sekali anak Tuhan yang nggak paham tentang kekudusan dalam Tuhan. Kalau kita sudah memahami, mengikuti Tuhan, totalitas. Saya suka dengan Polikarpus, murid Yohanes Rasul, langsung. Waktu dia ditangkap, dia ditawarkan untuk menyangkal Yesus. Kalau engkau menyangkal Yesus, Polikarpus, maka engkau akan kubebaskan. Apa kata Polikarpus? 86 tahun aku mengikut dia. Satu kali pun dia tidak pernah mengecewakanku. Bagaimana mungkin aku bisa menyangkal dia? Intinya dia tidak mau menerima tawaran itu. Apa nak jadi, jadilah. Itu bahasa orang Melayu tuh. Apapun yang terjadi dia siap. Karena dia tidak pernah dikecewakan Tuhan. Bagaimana mungkin Polikarpus berani mengecewakan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Dia sangat kagum karya Tuhan, termasuk kepada gurunya, yaitu Yohanes Rasul. Bagaimana karya Tuhan kepada Yohanes Rasul di Pulau Patmos, sampai dia diberikan menulis atau tidak diberikan penglihatan untuk menulis kitab Wahyu. Luar biasa. Dan akhirnya Polikarpus dibakar dan ditusuk, dan dia menghembuskan napas terakhir. Gak apa-apa kehilangan fisik, yang penting tidak kehilangan Tuhan dan keselamatan. Jadi buat sahabat yang setengah-setengah, yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang ke gereja tapi masih mabuk-mabukan, yang masih main judi, main perempuan, dan lakukan kejahatan terkutuk lainnya, bertobat. Itu namanya pluralisme. Anda bukan Kristen sejati. Saya tidak sempurna, tapi sejauh ini saya belajar untuk terus berkenan kepada Tuhan. Dalam keterbatasan saya, kekurangan saya selalu berdoa, Tuhan, tolong aku, agar aku terus berkenan di hadapan Tuhan, agar aku terus melayani Tuhan. Karena kalau nggak melayani Tuhan lagi, bahaya. Jangan-jangan kita sudah merasa dingin, merasa hambar dengan Tuhan. Atau mungkin kita sudah nggak percaya lagi kuasa Tuhan dalam hati kita. Kalau itu yang terjadi, sahabat, khotbah populer, bertobat. 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 Lawan iblis. Lawan iblis dengan imanmu, dengan komitmenmu kepada Tuhan, dan kenali cara kerjanya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan sangat banyak bagaimana iblis bekerja. Satu-satunya alat pengukur yang sangat akurat dan tepat untuk mengenali cara kerja iblis adalah Alkitab. Dan ini adalah dasar kita dalam menjalani hidup, bahkan dasar pengambilan keputusan. Jadi kalau Anda tidak paham Alkitab, tidak mau dengar firman Tuhan, maka Anda kehilangan alat pengukur. Sehingga dampaknya sahabat bisa pukul rata bahwa setiap hal yang sahabat alami itu dari Tuhan, padahal itu dari kuasa gelap. Yuk semakin setia kepada Tuhan, semakin totalitas, minta Tuhan membantu dan Roh Kudus bekerja.
Bagi sahabat yang belum mengenali Tuhan, belum menerima Tuhan, saya tantang. Terima, buka hatimu agar Tuhan memimpin hidupmu, agar juru selamat memimpin hidupmu. Apabila Tuhan Yesus memimpinmu, maka engkau akan diselamatkan, bukan saja di bumi, tetapi juga dalam surga. Dan iblis akan dipermalukan bahwa engkau telah menjadi murid Tuhan yang sejati, masuk dalam tubuh Kristus. Saya pikir ini saja yang saya bisa tambahkan. Yuk, di akhir zaman semakin setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, agar kita suatu ketika dimuliakan Tuhan untuk menjadi alatnya di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati.